بين الرجاء والخوف قلبي طائر بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله على إحسانه وشكر له على توفيقه وامتنانه. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له تعظيما لشأنه، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الداعي إلى رضوانه. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين. وقال الله تعالى في كتابه الكريم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أما بعد، سبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا ولا سهل إلا ما جعلته سهلا. ربنا زدنا علما نافعا وارزقنا فهما. Bapak-bapak dan ibu-ibu, kaum muslimin wal muslimat, jamaah sekalian rahimakumullah, yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita selalu bersyukur kepada Allah, memuji Allah Subhanahu wa taala atas limpahan nikmat yang diberikan kepada kita. Utamanya Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik berupa keimanan kepada kita, hidayah untuk bisa mengenal Islam, dan lebih dari itu bukan cuma sekedar Islam, tetapi kita diberikan kemudahan oleh Allah untuk suka atau untuk mudah lebih mengenal Islam itu sendiri. Jadi bukan cuma sekedar berislam, tapi kita ingin mengenal Islam lebih banyak. Karena semakin besar atau semakin dalam pengetahuan kita tentang Islam, maka akan semakin besar pula kebaikan yang akan kita dapatkan. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man yuridillahu bihi khairan yufaqihuhu fid din. Barang siapa yang dikehendaki kebaikannya oleh Allah, maka orang itu akan dipahamkan terhadap agamanya. Bagaimana agar kita bisa paham dengan urusan agama kita? Maka tentunya tidak ada cara lain kecuali kita mau meluangkan diri kita, meluangkan waktu kita, meluangkan tenaga kita untuk bersama-sama mengkaji ilmunya Allah Subhanahu wa ta'ala. Jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, agar dalam thalabul ilmi atau mencari ilmu itu maksimal, ya, agar ketika kita mencari ilmu, ketika kita ini ngaji, ketika kita ini bermajelis yang di dalamnya kita ingin mencari ilmunya Allah Subhanahu wa ta'ala itu bisa lebih maksimal, maka perlu ada tahapan-tahapan yang kita perhatikan. Ada tahapan-tahapan bagaimana agar kita bisa maksimal dalam thalabul ilm. Secara ringkas, tahapan-tahapan itu dinasihatkan oleh para ulama dengan 4 tahapan. Pinten? 4 tahapan. Dan ini merupakan petuah dari para ulama. Tahapan yang pertama, nasihat dari Imam Darul Hijrah, Imam Malik bin Anas, Imamul Madinah. Beliau pernah mengatakan, al-ilmu yu'ta wala ya'ti. Ilmu itu didatangi, bukan mendatangi. Nah, ini tahapan pertama. Kalau kita ingin maksimal, betul-betul kita ingin belajar, maka tahapan yang paling pertama adalah kita mendatangi ilmu. Alhamdulillah, kita semua sudah bersama-sama mendatangi ilmu itu. Dimanapun ada majelis-majelis taklim, maka kita bersemangat untuk mendatanginya. Ini tahapan yang pertama. Yang kedua,
Setelah kita datang bagaimana? Nasihat dari Imam Syafi'i rahimahullahu taala. Beliau mengatakan, al-ilmu kas-sayd. Qayyid suyudaka bil hibalil wathiqah. Ilmu itu seperti binatang buruan. Maka kalau kamu sudah mendapatkan ilmu, ikatlah dengan ikatan yang kuat. Jadi orang mencari ilmu itu ibaratnya orang mencari binatang buruan. Nek wong mriki yo ibarate nyuluh walang. Jenengan nek nyuluh walang nggo wadah mboten? Nyuluh walang ora diwadahi. Elang ilang meneh gitu. Nah, maka begitulah kira-kira. Kalau kita ingin agar ilmu yang telah kita datangi itu tidak hilang, maka yang kedua ilmu itu kita catat. Oke, dicatat. Karena dengan catatan itu sewaktu-waktu delalah kok lali bisa dibuka atau direkam. Sewaktu-waktu kita lupa bisa kita putar kembali. Betul buku napa mboten? Nah, tahu pekan depan betul buku. Nggih. Pertama tadi ilmu itu didatangi. Yang kedua ilmu itu dicatat. Tahapan yang ketiga. Tahapan yang ketiga adalah nasihat dari Imam Al-Ghazali rahimahullah. Dinisbatkan kepada beliau mengatakan, al-ilmu ma fi sudur wa laisa fi sutur. Ilmu itu adalah apa-apa yang ada di dalam dada, bukan apa-apa yang ada di kepala. Bukan apa-apa yang ada di catatan, di buku. Jadi yang ketiga ini maksudnya, setelah kita datangi ilmu, kita catat ilmu itu, lalu catatan itu kita hafal. Itu baru berilmu, diapalke. Ya. Jadi seorang yang berilmu itu, dia tidak akan bosan untuk mengulang-ulang bacaannya, dimurojaah bacaannya. Sampai kemudian ilmu itu betul-betul melekat di dalam dadanya. Yang keempat, tahapan yang terakhir dari proses mencari ilmu agar maksimal, maka yang keempat adalah perkataan dari banyak imam ya, di antara Imam Az-Zahabi rahimahullah, juga Sufyan Ats-Tsauri rahimahullah mengatakan bahwasanya al-ilmu laisa bi kasratir riwayah. Ilmu itu bukan dengan banyaknya riwayat. Jadi ilmu itu bukan dengan banyaknya riwayat-riwayat yang didapatkan, tetapi ilmu itu adalah yang diamalkan. Jadi ini tujuan tertinggi dari ngaji, tujuan tertinggi dari thalabul ilm. Setelah didatangi, dicatat, dihafal, maka tujuan utamanya adalah untuk diamalkan. Kenapa? Para ulama kita mengatakan al-ilmu bila amalin kasyajarah bila thimar. Ilmu itu kalau enggak diamalkan seperti pohon yang tidak berbuah. Jadi Bapak Ibu sekalian, kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah, ilmu itu bukan banyak-banyaknya gelar yang terpajang di belakang nama kita atau di depan nama kita. Doktor, apalagi sarjana, profesor, LC, MM. Bukan itu ya. Tapi ilmu yang hakiki adalah yang diamalkan. Ini 4 tahapan dalam kita mencari ilmu agar bisa lebih maksimal. Jemaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Sekarang masuk intinya. Sekarang masuk inti dari pengajian kita. Setiap orang yang beriman itu pasti akan masuk ke dalam jannah. Ya, setiap orang yang beriman pasti akan masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Qala ta'ala, Allah berfirman dalam surat An-Nisa 124.
Wa may ya'mal minas shalihat min dzakarin aw untha wa huwa mu'min fa ulaika yadkhulunal jannata wa la yudlamuna naqira. Barang siapa yang beramal saleh, baik laki-laki maupun perempuan, wa huwa mu'min, dan dia beriman, fa ulaika yadkhulunal jannah, maka mereka itulah yang kelak akan masuk ke dalam jannah, surganya Allah. Wala yudlamuna naqira, dan mereka tidak akan didolimi sedikit pun. An-Nisa 124. Catat Pak Dewan. Allah berfirman dalam surat Al-Bayyinah 7:8. Innal ladzina amanu wa 'amilus shalihat ulaika hum khairul bariyah. Orang-orang yang beriman dan beramal soleh, mereka adalah sebaik-baik manusia. Jazaohum 'inda rabbihim jannatu 'adnin tajri min tahtihal anhar khalidina fiha abada radhiyallahu anhum wa radu an dzalika liman khasyiya rabbah. Apa balasannya? Jazaohum 'inda rabbihim jannat. Balasannya di sisi Allah Subhanahu wa taala adalah surga. Tajri min tahtihal anhar, yang mengalir sungai-sungai di bawahnya. Khalidina fiha, kekal di dalamnya. Mereka itu mendapatkan keridhaan Allah dan mereka ridha kepada Allah. Itulah balasan bagi orang-orang yang takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi setiap orang yang beriman pasti akan masuk ke dalam surga, kecuali orang-orang yang berdosa. Kecuali orang-orang yang masih memiliki dosa di dalam dirinya, maka dia tidak boleh ke surga sampai dosa itu dihapuskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sampai dosa-dosa itu diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka jemaah sekalian, bagaimana agar dosa-dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala? Bagaimana agar dosa-dosa kita ini dihapus oleh Allah Subhanahu wa taala? Maka ada 4 tahapan. Ada 4 tahapan penghapusan dosa. Inilah kita bersyukur kepada Allah bahwa Allah Subhanahu wa taala zat yang Maha Rahim, zat yang Maha Ghafur, ya, Maha Pengasih, Maha Pengampun. Dan Allah memberikan banyak sekali tahapan-tahapan, kesempatan agar hamba itu diampuni dosa-dosanya. Ada 4 tahapan. Tahapan yang pertama adalah tahapan ketika di dunia. Nek onten papan tulis ini apik nih. Ini sekadung betul nonton ta? Kayak diapal kemawon. Yang kedua, tahapan ketika dikubur. Yang ketiga, tahapan ketika di padang mahsyar. Dan yang keempat adalah tahapan di neraka. Berapa tahapan tadi? 4. Tahapan pertama ketika di dunia. Ning dunia kesempatan diampuni dosanya. Delalah isih ono, maka akan diberikan kesempatan dikubur. Dikubur kok masih ada lagi dosanya, belum habis juga. Ada kesempatan ketiga di padang mahsyar. Di padang mahsyar delalah saking akeh dosane. Isih ono, maka masih ada kesempatan terakhir di neraka. Sampai kapan? Sampai habis dosanya. Ya, sampai habis dosanya baru dimasukkan ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Paham ya? Jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, tahapan ketika di dunia. Bagaimana seorang hamba akan dihapuskan dosa-dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala? Ada banyak sekali amalan-amalan yang dapat menghapuskan dosa-dosa. Di antaranya, ini ketika di dunia ya. Sekarang kita bahas ketika di dunia, mumpung isih ning donya. Bagaimana cara kita menghapus dosa-dosa kita?
Banyak sekali caranya. Yang pertama dengan memperbanyak zikir. Memperbanyak zikir. Zikir apa saja? Di antaranya istighfar. Istighfar. Allah berfirman dalam hadis qudsi. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Allah berfirman dalam hadis qudsi, "Ya bani Adam" atau "Ya ibna Adam", wahai anak Adam, "Lau kanat dzunubuka", kalau seandainya dosa-dosamu itu ana as-sama, setinggi langit, thumma astaghfartani, kemudian kalian meminta ampun kepadaku dengan beristighfar, kata Allah, la ghafartu laka, maka akan aku ampuni. Beristighfar, membaca astaghfirullah. Nabi kita bersabda, ayuhan nas tubu ilallah wastaghfiru lahu, wahai manusia, bertobatlah kepada Allah dan beristighfarlah. Fa inni la astaghfirullah fi kulli yaumin 70 marrah wa fi riwayah 100 marrah. Karena aku, kata Nabi, dalam setiap hari beristighfar 70 kali. Dan dalam riwayat yang lain 100 kali. Itu Nabi, Pak. Istighfare ping 70, kadang ping 100. Subhanallah. Dalam hadis qudsi yang lain, Nabi bersabda, Allah berfirman, yanzilu rabbuna tabaraka wa ta'ala ila sama'id dunya hina yabqa thuluthul lail al-akhir. Allah tabaraka wa ta'ala turun ke langit dunia di sepertiga malam yang terakhir. Lalu Allah berfirman, man yada'uni fa astajibalah, siapa saja yang berdoa kepadaku, kata Allah, aku kabulkan. Wa man yas'aluni fa'utiyah, barang siapa yang meminta kepadaku, kata Allah, aku beri. Wa man yastaghfiruni fa'aghfiralah, dan barang siapa yang beristighfar kepadaku, maka akan aku ampuni. Di antara waktu yang paling utama untuk beristighfar adalah sepertiga malam yang terakhir, sebelum subuh. Dan itu di antara ciri-ciri al-abrar, ciri-ciri orang yang baik, ciri-ciri orang yang dekat dengan Allah. Apa kata Allah dalam surat Az-Zariyat? Wabil asharihum yastaghfirun, dan pada waktu sahur hum yastaghfirun, mereka beristighfar kepada Allah. Ini zikir yang pertama yang dapat mengundang ampunan Allah Subhanahu wa taala dengan membaca istighfar. Berikutnya, zikir yang dapat mengundang ampunan Allah, yang dapat menghapuskan dosa-dosa, adalah membaca tahlil. Membaca tahlil, la ilaha illallah. Rasulullah SAW bersabda, kama qala anhu, man qala la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir fil yaumi 100 marrah. Barang siapa yang membaca la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir dalam satu hari sebanyak 100 kali. Itu saya pernah mencoba untuk detik ini. Berapa lama tuh jane? Itu enggak ngasih 10 menit. Paling 10 menit itu dengan zikir pagi. Jadi paling cuman 3 sampai 5 menit membaca la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu wa ala kulli syai'in qadir. Sebanyak berapa kali? 100 kali. Apa kata Nabi kita? Ya'dilu 10 riqab. Itu senilai dengan 10 budak. Membebaskan 10 budak. Wa kutibat lahu 100 hasanah, dicatat untuknya 100 kebaikan. Wa mukhiyat anhu 100 sayyi'ah, dihapuskan darinya 100 kesalahan, dihapus 100 dosa. Wa kana lahu yauma dzalika
fi yaumi dzalika, dan baginya pada hari itu khirzan minasyaitan hatta yumsi, mendapatkan perisai, penjagaan dari syaitan sampai sore hari. Jadi ini adalah bacaan dzikir pagi. Ya, bacaan dzikir pagi. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Pinten? 100. Ini diantara cara menghapus dosa. Pun pinten mau? 2 ya. Ketiga, dzikir melih nih. Memperbanyak bacaan tasbih. Subhanallah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man qala, barang siapa yang membaca subhanallah wa bihamdi." Subhanallah wa bihamdi. Mi'ata marrah, 100 kali. Nah, ini dzikir pagi juga. Subhanallah bihamdi pinten? 100. Kufirat dzunubuhu walau kana mithli zabadil bahr. Akan diampuni dosa-dosanya meskipun sebanyak buih di lautan. Subhanallah. Pinten mau 5 macam? Ping 100. Istighfar, tahlil, tasbih. Ini dapat mengundang ampunan Allah. Dzikir yang lain, dzikir ketika mau tidur, itu juga kesempatan, peluang untuk mengundang ampunan Allah. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi bersabda, "Man qala hina ya'wi ila firashihi." Barang siapa yang membaca ketika di pembaringan, mau tidur. Baca doa apa? 6 kalimat. La ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Wala haula wala quwwata illa billah. Wa subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Ini zikir sebelum tidur. Apa kata Nabi kita? Ghufira an dunubuhu walau kana mithli zabadil bahr. Diampuni dosa-dosanya meskipun sebanyak buih di lautan. Allahu akbar. Ringan. Kalimatnya ringan, tapi pahalanya luar biasa aja Mas kalian. Doa sebelum tidur yang lain, Nabi kita mencontohkan dan mengajarkan. Man qala, barang siapa yang membaca, ini doa sebelum tidur. Doa sebelum tidur. Allahumma inni aslamtu nafsi ilaika wa wajjahtu wajhi ilaika wa alja'tu dhahri ilaika wa fawwadtu amri ilaika raghbatan wa rahbatan ilaika la malja'a wa la manja minka illa ilaika amantu bi kitabika alladhi anzalta wa bi rasulika alladhi arsalta. Tawang ya. Jadi buatan tawang nih kursak baris nih. Apa kata Nabi kita? Barang siapa yang sebelum tidur baca doa itu, kalau dia bangun dengan mendapatkan kebaikan yang banyak. Kalau dia nggak bangun-bangun lagi, bablas. Apa kata Nabi kita? Maka dia mata alal fitrah. Dia mati dalam keadaan fitrah suci, Pak. Nah, pengen doa niki? Wani piro? Oh, ini doa luar biasa kok nih. Ya. Nanti insya Allah di-share ya. Nanti di-share ke Pak Warno biar di-share ke grup-grup. Ini doa sebelum tidur yang pahala sangat besar. Nah, ini tahapan penghapusan dosa ketika di dunia. Baru satu tadi dengan berzikir, ada istighfar, ada tasbih, ada tahlil, ada doa sebelum tidur. Yang kedua, bagaimana agar dosa kita diampuni Allah Subhanahu wa taala? Dengan bertaubat. Taubat nasuha. Allah berfirman dalam surat At-Tahrim ayat 8. At-Tahrim ayat 8. Ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha. Asa rabbukum an yukaffira ankum sayyi'atikum wa yudkhilakum jannatin tajri min tahtihal anhar.
Wahai orang-orang yang beriman, tubu ilallahi taubatan nasuha. Bertaubatlah kepada Allah dengan sebenar-benar taubat. Apa keutamaannya? Asa rabbukum ayyukaffiru ankum sayyi'atikum. Mudah-mudahan Allah akan menghapus dosa-dosamu dan akan memasukkanmu ke dalam surga yang mengalir sungai-sungai di bawahnya. Taubat nasuha. Taubat nasuha adalah taubat yang sebenar-benarnya taubat. Para ulama kita menjelaskan, taubat itu artinya ar-ruju' ila ta'ah ba'dal maksiyah. Ya, kembali kepada ketaatan dari sebelumnya yang berbuat kemaksiatan. Maka dalam taubat nasuha itu ada syarat-syaratnya. Jika dosanya itu antara dia dengan Allah, syaratnya 3. Tapi kalau dosanya ada sangkut pautnya dengan haknya orang lain, anak Adam, maka syaratnya menjadi 4. Ya. Kalau dosa antara pribadi dia dengan Allah, maka 3 syaratnya. Pertama, mengakui dan menyesali perbuatan dosa. Kemudian lisannya beristighfar, minta ampun kepada Allah. Yang ketiga, bertekad untuk tidak mengulanginya. Ini taubat nasuha. Kalau dosanya antara dia dengan Allah. Tapi kalau dosanya kok ada sangkut pautnya dengan anak Adam, tambah satu lagi, meminta maaf atau meminta keikhlasan dari orang yang didolimi itu. Ini taubat nasuha. Bedanya istighfar kalih taubat napa? Bedanya istighfar dengan taubat. Ya. Istighfar itu untuk perbuatan dosa yang telah lalu. Ya. Tapi kalau taubat itu 3 waktu. Telah lalu, sekarang, dan akan datang. Gak dipelen-pelen di mana yang telah. Ya. Jadi kalau taubat itu 3 waktu. Masa lalu, sekarang, masa datang. Yang kedua, berikutnya, amalan yang dapat menghapus dosa-dosa ketika di dunia. Ini kita masih bahas di dunia. Adalah dengan amal soleh. Ada banyak amal soleh yang keutamanya itu dapat menghapus dosa-dosa. Di antaranya salat. Di antaranya salat. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, as-salatul khamsu. Salat yang 5 waktu. Wal jum'atu ilal jum'ah. Jumat ke Jumat berikutnya. Kafaratun lima bainahuma ma lam tukhsha al-kaba'ir. Adalah penghapus dosa selama dosa-dosa besar tidak dikerjakan. Jadi sholat yang 5 waktu itu auto menghapuskan dosa-dosa kita, tapi dosa-dosa kecil. Karena kalau dosa besar harus dibarengi dengan taubat kepada Allah. Nabi pernah bertanya kepada para sahabat, ara'aitum, bagaimana pendapat kalian? Lau anna fi babi ahadikum, seandainya di depan pintu rumah kalian, nahran, ada sungai, taghsilu fihi 5 marrat, kalian mandi di dalamnya 5 kali dalam sehari. Hal yubqi lahu min darani, apakah tersisa kotoran dari tubuhnya? Para sahabat menjawab, la yubqi min daranihi syai'ah. Enggak ada lagi kotorannya ya Rasulullah. Wong adus sedina ping 5. Sedina ping 5 adus. Dan itu di depan pintu rumah ana sungai. Sungai ini yang jernih, bersih, mandi 5 kali sehari semalam. Nabi bertanya, kira-kira masih ada enggak dosanya di situ? Masih ada enggak kotoran yang melekat di tubuh itu? Para sahabat menjawab, tidak ya Rasulullah. Maka Nabi mengatakan, fadzalika mithlu shalawatul khams. Itulah perumpamaan salat yang dikerjakan 5 kali sehari semalam, yamhullahu khotoyah. Allah menghapus dosa-dosanya. Ya. Salat.
Bahkan jamaah sekalian, bukan cuma sholatnya, berjalan menuju sholat pun merupakan amalan yang dapat menghapuskan dosa. Nabi kita bersabda, man tatahhara fi baitihi, barang siapa yang berwudu di rumahnya. Jadi sunnahnya itu berwudu di rumah. Itu sunnah. Kalau mau, ini keutamaan. Tapi di masjid juga apa-apa. Cuman ada keutamaan lain kalau berwudu di rumah. Man tatahhara fi baitihi thumma masya ila baitin min buyutillah, lalu dia berjalan menuju masjid dari masjid-masjidnya Allah, liyaqdiya faridatan min faraidillah, untuk menunaikan kewajiban dari kewajiban-kewajiban kepada Allah, salat. Kanat khutwatah, kata Nabi kita, maka dua langkahnya itu, ihdahuma tahuttu khati'atan wa ukhra tarfa'u darajatan. Maka langkah kakinya itu satu langkah menghapuskan dosa, langkah yang lain mengangkat derajat. Tapi jamaah sekalian, yang perlu kita pahami dalam hadis ini bahwa Nabi kita mengatakan yamshi atau masya, berjalan. Maka jalannya biasa mawon. Biasa aja. Karena ada yang memahami, wah, ini kalau semakin banyak langkahnya kan semakin banyak dihapuskan dosa. Semakin banyak juga diangkat derajat, lalu langkahnya dipendek-pendekin gitu. Timi-timi. Main oke. Enggak begitu. Enggak begitu. Jalan biasa aja gitu. Biasa mawon. Ya. Kenapa? Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat enggak begitu jalannya gitu. Jalannya biasa aja dari rumah menuju ke masjid. Kalau naik motor bagaimana Ustadz? Ya silahkan, tapi gak dapat pahala langkah kaki kan gitu. Senggol motor. Dari mana dapat langkahnya dihitung? Dari parkiran. Ya, dia parkir baru melangkah, ya itu dihitung langkah kakinya. Maka berbahagialah yang tidak punya motor. Ya, subhanallah. Ya. Berikut, amalan yang dapat menghapus dosa ketika di dunia. Ingat, kita masih membahas ketika di dunia. Selain sholat, berwudu, memperbanyak wudu. Dari Utsman bin Affan radhiyallahu anhu, beliau meriwayatkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza tawadda'a al-'abdu", kalau seorang hamba itu berwudu, fa ghassala wajhahu, lalu dia membasuh wajahnya, kharaja min wajhihi, keluarlah dari wajahnya, ya, dzunubuhu, dosa-dosanya yang dilihat oleh kedua matanya, ma'al ma', bersamaan dengan jatuhnya tetesan air dari wajahnya. Fa idza ghassala yadayhi, ketika dia membasuh kedua tangannya, kharaja min yadayhi, kharaja dzunubuhu min yadayhi, maka keluarlah dosa-dosa dari kedua tangannya yang dikerjakan oleh dua tangannya itu, ma'al ma', bersamaan dengan tetesan air yang jatuh dari tangannya. Dan kalau ketika dia membasuh kakinya, fa idza ghassala rijlaihi, maka berjatuhanlah dosa-dosa yang dilakukan oleh kakinya bersamaan dengan jatuhnya tetesan air yang menyentuh kakinya itu. Jadi memperbanyak wudu itu juga dapat menghapuskan dosa-dosa kita, jamaah sekalian. Salat, wudu, apalagi umrah, haji. Nabi kita mengatakan, al-umratu ilal umrah kafaratun lima bainahuma wal hajjul mabrur laisa lahul jaza' ilal jannah. Umrah yang satu ke umrah berikutnya adalah penghapus dosa. Dan haji yang mabrur tidak ada balasan baginya kecuali surga. Dan Nabi kita mengatakan, man haja lillahi, barang siapa yang haji karena Allah, walam yarfuth walam yafsuq, tidak berbuat rafas. Tidak berbuat rafas, sesuatu yang dapat mengundang syahwat ketika haji, ya. Walam yafsuk, dan tidak berbuat fasik. Apa pahalanya? Raja'a kayaumi waladathu ummuhu, dia pulang dalam keadaan seperti dilahirkan oleh ibunya. Gak ada dosa, jamaah sekalian. Itu keutamaan.
Kemudian jamaah sekalian, berikut. Mau cabai itu kurang 10. Keluar ringkas. Tahapan yang kedua, tahapan ketika dikubur. Kalau di dunia kok masih banyak dosa-dosanya belum dihapuskan dengan yang tadi itu, jangan khawatir, masih ada peluang yang kedua, yaitu ketika di kuburan setelah meninggal. Bagaimana seseorang meninggal kemudian dapat diampuni dosa-dosanya? Dari amalan orang-orang yang masih hidup. Dari amalannya orang-orang yang masih hidup. Mati langsung beramal meneh. Ya tak? Tapi masih ada kesempatan dari saudara-saudara kaum muslimin yang masih hidup. Apa saja? Yang pertama, sholat jenazah. Ya. Nabi kita mengatakan, "Ma min rajulin muslimin yamut." Tidaklah seorang muslim yang meninggal dunia. Fayakumuna arba'una rijalan. Lalu menyolatkan baginya 40 orang. Ya, ala janazatihi. Disolatkan oleh 40 orang. La yusyrikuna billahi syai'a. 40 orang laki-laki yang tidak berbuat syirik kepada Allah. Illa syafa'ahumullah. Kecuali akan diberikan syafaat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. 40 orang. Dikantor pinten ini. Niki lebih 40 insyaallah nggih. Kebetulan di depan masjid ini ada yang meninggal kemarin. Maka saya mengajak kepada jamaah semua setelah pengajian nanti mari kita salatkan. Ya, mudah-mudahan itu menjadi asbab ampunan bagi yang meninggal dan pahala bagi yang menyolatkan. Apa pahalanya? Nabi kita mengatakan man shalla ala atau man syahidal janazah thumma atbahu ila qabrihi falahu qiratan. Barang siapa yang mensolatkan jenazah lalu mengantar sampai kuburnya, baginya 2 pahala. Pahalanya apa? 2 qirat. Mendapatkan 2 qirat untuk 2 amalan, solat dan mengantarkan ke kuburnya. 1 qirat itu apa? Nabi kita mengatakan mislu Uhudin, seperti 1 gunung Uhud. Subhanallah, itu gede Pak gunung Uhud di Madinah. Mensolatkan dapat 1 gunung Uhud, mengantarkan sampai dapat kuburnya juga dapat 1 gunung Uhud. Maka paling minimal yang jauh dapat 1 gunung pulang. Dapat ngaji, dapat juga pahala 1 gunung. Nggih. Insyaallah nanti kita mensolatkan, nggih. Baik. Nabi kita mengatakan, "Ma min muslimin yamut." Tidaklah seorang muslim yang meninggal dunia. Fayusalli, lalu disolatkan. Thalathatu sufufin minal muslimin illa aujabahu. Disolatkan oleh kaum muslimin 3 saf. Jadi sunnahnya memang dibuat 3 saf. Kecuali wajib atasnya doa-doa mereka itu dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dari doanya kaum muslimin dalam surat Al-Hasyr Allah berfirman, walladzina ja'u min ba'dihim yaquluna rabbana ighfir lana dzunubana wa li ikhwanina alladzina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Jadi doa-doa dari orang yang masih hidup itu sampai kepada orang yang sudah meninggal. Nabi kita mengatakan idza mata ibnu adama yanqata amalu min thalathin sadaqatin jariyatin aw ilmin yuntafa'u bih aw waladin shalihin yad'u lahu. Kalau anak Adam meninggal, terputus amalnya kecuali 3. Sedekah jariah, atau ilmu yang bermanfaat, atau anak soleh yang mendoakan. Ini ketika dikubur, amalan yang dapat membantu penghapusan dosanya dari orang-orang yang masih hidup. Atau dengan sedekah yang dilakukan oleh keluarganya. Ya, seperti badal umrah, seperti badal haji. Itu disunahkan. Ya, Nabi kita pernah memerintahkan kepada subrumah ya untuk menghajikan saudaranya, ada menghajikan ibunya, maka ini boleh mengumrahkan atau membadalkan haji untuk keluarga sudah meninggal ya, dikerjakan ketika oleh orang yang masih hidup. Itu boleh. Ya, atau kemudian sebagian ulama juga membolehkan ya berkurban atas nama orang sudah meninggal. Diperbolehkan karena itu bagian dari sedekah. Tayyib. Yang ketiga,
Tahapan yang ketiga, setelah di dunia, dikubur, kok masih ada juga dosanya, belum habis. Nah, maka tahapan yang ketiga di padang mahsyar. Jamaah sekalian, kesulitan-kesulitan yang didapatkan seorang mukmin di padang mahsyar, maka itu akan menjadi sarana penghapusan dosa baginya. Ada juga amalan-amalannya yang dulu disimpan di dunia, diberikan di padang mahsyar. Contohnya adalah hadis yang Nabi sebutkan, sab'atun yudhilluhumullahu fi yaumin la dhilla illa dhilluh. Ada 7 golongan yang nanti diberikan naungan oleh Allah di padang mahsyar, di mana tidak ada lagi naungan kecuali dari Allah Subhanahu wa taala. 7 golongan. Siapa saja? Nabi kita mengatakan imamun adil, imam yang adil. Wa rajulun wa syabun nabat fi ibadatillah, seorang pemuda yang tumbuh dalam ibadah kepada Allah. Wa rajulun mu'allaqun bil qalbuhu bil masajid, seorang laki-laki, ya, perempuan juga termasuk, yang hatinya selalu terpaut dengan masjid. Wa rajulani, 2 orang, tahaba fillah, yang saling mencintai karena Allah. Ijtama alaihi wa tafarraqa alaihi, berkumpul dan berpisah karena Allah. Kemudian wa rajulun da'du mura'atun du mansibin wa jamalin faqala inni akhafullah, seseorang yang diajak bermaksiat oleh lawan jenis, lalu dia mengatakan saya takut kepada Allah. Kemudian wa rajulun tasaddaqa bi yaminihi, seseorang yang bersedekah dengan tangan kanannya, tapi tangan kirinya tidak tahu apa yang disedekahkan tangan kanannya. Dan yang terakhir, wa rajulun dzakarallaha khaliya fa fadat ainah, seseorang yang berzikir kepada Allah sendirian, tidak ada orang yang tahu, lalu berlinangan air matanya. Ini penghapusan dosa yang didapatkan nanti di padang mahsyar. Masih ada lagi? Ada. Nabi kita mengatakan, seseorang almar'u tahta dhilli sadaqatihi la fi yaumin la dhilla illa dhillir rahman. Ya. Seseorang itu, ya, akan berada di bawah naungan sedekahnya pada hari di mana tidak ada naungan kecuali dari Ar-Rahman. Sedekah, semakin besar sedekah kita, semakin banyak sedekah kita, maka semakin besar peluang kita mendapatkan naungan dari Allah Subhanahu wa taala. Dan sebelum di neraka, maka ada syafaatul udma, syafaat dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu di padang mahsyar kelak. Mudah-mudahan kita semua mendapatkan syafaat dari Nabi kita. Bagaimana caranya? Caranya adalah dengan kita mengikuti sunnah-sunnah beliau, mencintai beliau dengan benar. Insyaallah nanti kalau pas jadwal saya lagi, kita akan kaji ini, ya, bagaimana kita bisa dekat dengan Nabi di surga kelak. Insyaallah. Tolong diingatkan nanti. Ya, Pak Gudewan. Terakhir, tahapan terakhir, ya. Kalau di padang mahsyar pun juga kok delalah masih punya dosa lagi. Saking dinekata dosa. Kurang entek-entek, ning donya urung entek, ning kubur ya urung entek, ning padang mahsyar kok isih ono. Ya sudah, apa boleh buat? Terakhir, peluang terakhir diampuni dosanya di mana? Di neraka, dibakar oleh Allah sesuai dengan sisa dosa yang masih melekat. Ya, dan Allah Maha Adil. Ya. Faman ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Barang siapa yang beramal keburukan sedikit saja, dia akan mendapatkan balasannya kelak. Ya udah, diterima. Kalau yang seperti itu, ya akan dihapuskan dengan cara dibakar di neraka sesuai dengan kadar dosanya. Baru setelah itu dimasukkan ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita enggak termasuk yang terakhir ini. Ya. Tadi ada satu yang terlewat. Ya. Tahapan penghapusan dosa ketika di dunia. Ini masih kembali ke dunia lagi. Ya. Ada satu lagi di antara cara Allah menghapus dosa, yaitu dengan cara diberikan musibah, jamaah sekalian. Dengan cara diberikan musibah. Nabi kita bersabda, "Ma min musibatin." Tidaklah ada sebuah musibah, ya, yusabu bihal muslim, yang menimpa seorang muslim, illa kufira biha, kecuali musibah itu akan menjadi penghapus dosa, hatta saukati yushakuha, sampai duri yang menusuk sekalipun, ya, sampai ada duri yang menusuk di kaki kita,
Itu bagi seorang muslim merupakan penghapus dosa jamaah sekalian. Maka jamaah sekalian, kalau kita diberikan cobaan oleh Allah, diberikan ujian oleh Allah, seberapapun ujian itu, maka sebenarnya itu adalah boleh jadi Allah ingin hapus dosa-dosa kita. Ya, boleh jadi Allah ingin hapus dosa-dosa kita. Ya, makanya perlu disikapi dengan cara yang positif. Ya, perlu disikapi dengan cara yang positif. Jadi musibah itu ada dua kemungkinan bagi seorang muslim. Yang pertama, mungkin Allah ingin hapus dosa-dosa kita. Atau yang kedua, Allah ingin angkat derajatnya. Ya. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Idza ahabballahu 'abdan ibtalah." Kalau Allah itu mencintai seorang hamba akan diuji. Fa idza radiya falahu ridho. Kalau dia ridho, Allah ridho. Wa in sakhita, kalau dia marah-marah, falahu sukh. Maka baginya juga murka Allah Subhanahu wa taala. Makanya seseorang itu semakin tinggi level keimanannya akan semakin berat juga cobaannya. Nabi kita mengatakan inna asyaddan nasi bala'an al-anbiya. Sesungguhnya orang yang paling berat cobaannya adalah para nabi. Tsumma sholihun, lalu orang-orang saleh, tsummal amsal fal amsal, lalu orang-orang yang tingkat kesolehannya di bawahnya dan di bawahnya. Terus. Jadi jamaah sekalian, kalau kita ini diuji oleh Allah dengan ujian apapun, tanamkan husnudzon pada Allah. Bukan karena kita ingin dihinakan oleh Allah, sebaliknya. Sebaliknya. Kalau kita diuji oleh Allah itu berarti Allah ingin menaikkan derajat kita atau menghapus dosa-dosa kita. Ya, ini perlu kita pahami. Dan ya, tidak sepantasnya dengan ujian yang kalau kita mau jujur itu ujian kita itu sedikit sebenarnya. Tidak ada apa-apanya. Dibandingkan para nabi, nggak ada apa-apanya. Ya. Sakit tidak separah sakitnya Nabi Ayub. Tidak separah Nabi Ayub. Ya. Dengan ujian apa? Harta. Apapun itu, maka kita husnudzon kepada Allah. Mudah-mudahan jadi penghapus dosa atau pengangkatan derajat kita di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Saya kira ini yang dapat kita sampaikan pada pagi hari ini. 4 tahapan penghapusan dosa. Pertama ketika di dunia. Kedua di kubur. Ketiga di mahsyar. Keempat, semoga ada manfaatnya. Hadanallah wa iyyakum ajmain. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.